Oke, kali ini saya akan mereview sebuah smartphone asal Cina. Jadi kebetulan smartphone ini sedang naik daun di sana. Saya beli ini dari luar. Saya beli ini dari AliExpress seharga 1.600.000, dan tentu saja namanya barang import. Ketika masuk di Indonesia kita pasti kena yang namanya pajak, dan saya kena pajak sekitar 150.000 rupiah untuk membawa smartphone ini pulang. Oke, jadi ini merupakan smartphone import di Cina. Spesifikasinya, prosesornya dia menggunakan MediaTek octa-core 6735 dengan GPU Mate 720. Di sini juga udah ada fingerprint scanner, kamera 13 megapiksel, single LED flash. Di sini kita bisa lihat mereknya Fermi dengan model Tor. Oke, kalau kita lihat di sini dari modelnya cukup elegan ya, dibalut dengan bahan ini plastik tapi terasa seperti karet, sehingga kalau dipegang itu rasanya kokoh, terus enak, gak bikin sakit ke tangan karena permukaannya melengkung dan bahannya seperti karet. Oke. RAM-nya sendiri 3 GB. Jadi untuk RAM 3 GB kita hanya perlu membeli smartphone dengan harga 1.600.000 rupiah di Cina sana. Oke. Layarnya HD dengan Corning Gorilla Glass 3, kamera depan 5 megapiksel. Di sini tombol power dan tombol volume. Cek audio, jadi speaker terletak di sini. Untuk keluarannya sendiri bisa dibilang biasa aja sih, dan tidak terlalu keras juga. Sensor fingerprintnya sendiri jalan dengan baik. Sini saya sudah install banyak aplikasi karena di sini OS-nya Android stock murni, sehingga kesemutannya tidak diragukan lagi, benar-benar mulus, sama sekali nggak ada kendala hambatan. Dengan RAM 3 GB dan Android stock seperti ini memang tidak akan ada kendala dan hambatan. Untuk kameranya sendiri cukup lumayan ya, cukup detail. Bisa kita lihat cukup detail. Smartphone ini juga menjalankan sistem operasi Android Marshmallow versi 6.0. Dan bagusnya dari smartphone ini, dari pihak vendor smartphone terus menggulirkan update, sehingga ini bukan smartphone yang terbengkalai. Selalu ada updatean dari pihak pabrikannya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Bahkan mungkin nanti ada upgrade ke Android selanjutnya, Android 7.0 atau Nougat, mungkin saja ya. Oke. Untuk bermain game sendiri, smartphone ini cukup bisa diandalkan. Seperti di sini saya coba bermain FIFA. Meskipun terkadang ada frame skip atau lag, tapi overall smartphone ini cukup bisa menghandle game-game yang mau kita jalankan. Oke, terlihat kan mulus, dari segi grafis sangat mulus.
Di sini saya sudah multitasking banyak sekali, namun sama sekali tidak ada kendala hambatan dalam menjalankan aplikasi ini. Karena dengan RAM 3 GB dan Android stock, smartphone ini benar-benar berjalan dengan sangat mulus. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran terjadi yang namanya lag yang mengakibatkan hang. Jadi, dari segi fitur sebenarnya tidak banyak fitur di smartphone ini. Fitur-fitur standar saja yang disematkan oleh Google. Tapi di sini juga kita punya turbo download, dimana kalau kita aktifkan kita bisa melakukan download dengan memadukan kecepatan dari koneksi WiFi dengan koneksi seluler kita, maka otomatis kecepatan download akan jauh lebih cepat. Oke, dengan pemakaian banyak saja free RAM di sini saya masih punya 1,4 GB. Selanjutnya mungkin fitur yang disematkan adalah fitur fingerprint, dimana kita bisa memasukkan 5 buah jari, 5 buah fingerprint di sini untuk membuka aplikasi atau membuka lock dari smartphone ini. Oke. Mungkin setelah ini smartphone ini akan coba saya jual. Link deskripsinya saya akan taruh di bawah, karena kebetulan saya sudah ada smartphone yang lain dan saya merasa smartphone ini sudah cukup puas bisa menghandle pekerjaan yang kita butuhkan di smartphone, di dalam sebuah smartphone. Di sini juga ada wireless update, dimana kita bisa mengupdate secara otak. Oke, tuh bisa kita lihat di sini saya mendapatkan pembaharuan software lagi yang di sini bisa kita lihat corrected battery status on by third party app, perbaiki status baterai, updated optimize APN, dan fix some bug of system setting. Okay. Jadi ini smartphone yang layak untuk dibeli, terutama kalau Anda yang mencari smartphone anti mainstream. Anda bisa cari ini di Cina. Saya biasa belanja di situs AliExpress dengan bea cukai masuk. Kalau misalnya terkena bea cukai masuk mungkin akan sekitaran 150.000 untuk bea cukai masuknya. Oke. Harganya sendiri sekitar 1.600.000 harga dari smartphone. Oke. Mungkin sekian review dari saya. Kita ketemu lagi di review selanjutnya.